pagi teman-teman semua. Saat ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, aku mau ajak teman-teman semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau telah memimpin kami hari demi hari. Dan hari ini kami berkumpul ibadah walaupun secara online. Kami tetap bersyukur. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Sekarang aku mau ajak kalian semua untuk nyanyi satu lagu pujian, yaitu Datanglah ke Bait-Nya. Tema ibadah hari ini terinspirasi dari sebuah film tentang keluarga yang menyimpan rahasia. Di luar tampak bahagia, tetapi di dalam ternyata ada konflik. Mungkin terkadang keluarga kita juga seperti kisah film itu. Meskipun demikian, keluarga kita harus kita tetap saling mengasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Terima Kasih Untuk Cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka,
Shalom teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, Cistela ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan hari ini sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh dengan sabar membimbing kami, memberikan kami kelembutan ketika kami belajar firman Tuhan. Sehingga hati kami siap menjadi seperti tanah yang subur, yang menerima benih firman Tuhan dan siap untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Kami adalah orang-orang yang terbatas untuk belajar firman Tuhan, tetapi kuasa-Mu tak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, mohon berkati kami sehingga kami dapat fokus belajar firman Tuhan, dan Tuhan juga jauhkan kami dari segala macam gangguan dan distraksi. Tuhan berikan kami internet yang terbaik maupun juga perangkat gadget yang dapat beroperasi dengan baik sehingga kebenaran firman Tuhan dapat tersampaikan, kami mengerti dan siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman PRMI, kalau kalian ngelihat di slide, kalian akan menemukan bahwa tema hari ini adalah sebuah tema yang sangat menarik, walaupun untuk ngebacanya mungkin agak ribet gitu ya. NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Ini adalah sebuah film yang tayang di Indonesia, film Indonesia, tayang di awal tahun 2020, yaitu tahun kemarin gitu ya. Nah teman-teman, ini sebuah film yang sangat menarik karena kalau kita ngelihat hashtagnya adalah tiap keluarga punya rahasia gitu ya. Cerita tentang ayah, ibu, dan 3 orang anak. Dan teman-teman, film ini kaya dengan quotes-quotes yang menarik, alur ceritanya juga menarik, dan Cistela mau bagiin sedikit quotes-nya ya. Jadi ada yang berkata begini tokoh di dalam film itu, patah, gagal, tumbuh, bangun lagi. Teman-teman, bukankah itu yang dialami oleh setiap keluarga? Tidak ada keluarga yang sempurna di dalam dunia, karena setiap keluarga terdiri dari anggota-anggota yang punya kelemahan dan juga kelebihan. Sehingga ketika saling berinteraksi satu sama lain di dalamnya, kita akan menemukan bahwa kadang-kadang ada kegagalan. Kadang-kadang rasanya tuh jatuh gitu ya. Tapi mau bangun lagi, mau bangkit lagi. Itulah gambaran sebuah keluarga. Lalu teman-teman, ada kalimat yang salah satu tokohnya teriak dengan begitu emosional gitu ya. Dia berkata bahwa kalau kalian lihat gitu di slide, gimana tahu rasanya bahagia kalau sedih aja nggak tahu kayak apa gitu. Teman-teman, ini sangat menarik karena di dalam keluarga ketika mengalami kegagalan, berinteraksi satu sama lain, ada kekecewaan dan lain-lain, ada banyak emosi yang muncul di dalam interaksi dan relasi dengan sesama anggota keluarga. Nah teman-teman, hari ini kita tidak membahas keluarga secara spesifik, tetapi seperti hashtag film dari nanti kita cerita tentang hari ini, Cistela mau bagiin rahasia gitu ya. Kan setiap keluarga punya rahasia, tapi ada rahasia tradisi khususnya kalau kita kaitkan dengan keluarga-keluarga yang merayakan Imlek gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita tidak tahu tradisi Tionghoa, tradisi orang-orang Chinese, kenapa merayakan Imlek, kita mungkin tidak terlalu rindu untuk menghargai tradisi yang ada. Bahkan kita mungkin bisa kehilangan tradisi itu di dalam kehidupan kita ke depannya. Karena ada peribahasa yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal tradisi kita akan sungguh-sungguh sulit bagaimana kita bisa menghargai tradisi tersebut yang merupakan bagian dari keluarga kita gitu ya. Nah teman-teman, Cistela mau sampaikan sedikit tentang tahun baru China atau kita sering sebutnya Xinjia atau Imlek gitu ya. Teman-teman, kalau ngomongin tahun baru Imlek, itu adalah tahun baru yang dihitung berdasarkan penanggalan lunar atau bulan gitu ya. Ini berbeda dengan yang biasanya kita pakai, yaitu kalender Masehi atau penanggalan Gregorian. Jadi kalau yang kita bilang lunar ini, Imlek atau Xinjia, kan tiap tahun tanggalnya tuh beda-beda gitu ya. Kadang-kadang jatuh di bulan Januari, kadang-kadang jatuh di Februari seperti tahun ini. Nah teman-teman, tahun baru lunar itu dibentuk atau dihitung berdasarkan pergerakan bulan mengitari bumi. Sementara yang biasanya kita lakukan atau kita pakai sehari-hari kalender Masehi itu pergerakan bumi terhadap matahari gitu ya.
Jadi teman-temanku yang terkasih, ada perbedaan tanggal begitu. Nah teman-teman, Cistela nggak bahas ini juga detail, tetapi itu yang Cistela kasih gambaran kenapa tanggalan, kalau kita mau bilang tahun baru Imlek itu bisa jatuhnya beda-beda tiap tahun gitu ya, kalau kita hitung dengan kalender Masehi. Nah teman-teman, jadi riwayatnya kalau kita mau kaitkan dengan di negeri nenek moyang, yaitu mulai dari tahun 104 sebelum Masehi, ini ada Kaisar Wu dari dinasti Han, itu mengadakan pesta musim semi. Kenapa orang China itu lebih menghargai penanggalan lunar? Karena mayoritas banyak sekali pada waktu dulu mereka itu bertani gitu ya. Jadi petani itu sangat memperhatikan pergerakan bulan itu, karena itu mempengaruhi cuaca, lalu pasang surut air laut dan lain-lain. Berbeda dengan kalender Gregorian atau Masehi. Nah, teman-teman, pesta musim semi yang dirancang oleh si Kaisar Wu ini itu berlangsung selama 15 hari. Dari tanggal 1 tahun baru gitu ya, sampai tanggal 15. Ditutup di tanggal 15, kalau kita mungkin merayakannya sebutnya adalah Cap Gome gitu ya. Nah, kalau kalian mungkin ingetnya adalah lontong Cap Gomenya gitu ya. Tiap kali Cap Gome, mau lontong-lontongnya mana nih gitu ya. Makan lontong begitu. Nah, teman-teman, secara garis besar sedikit gitu ya, kalau kita ngelihat riwayat Imlek di Indonesia itu ada beberapa masa gitu ya. Cistela ngalamin semua masa ini nih. Jadi Cistela ingat banget pada waktu era Presiden Soeharto itu memerintah, dari tahun 1968 sampai tahun 1999 itu perayaan Imlek dilarang. Secara resminya itu dilarang, tapi secara tidak resminya Cistela tahu di daerah-daerah banyak yang tetap merayakan gitu ya. Artinya ini dilarang sebenarnya dalam kondisi ya memang gak ada hukumannya kalau misalnya itu dirayakan, tapi tidak dirayakan secara massal. Nah kemudian mulai berubah menjadi libur fluktuatif itu pada zaman Gus Dur. Jadi libur fluktuatif artinya orang yang merayakan Imlek boleh libur begitu. Itu mulai zamannya Gus Dur. Tetapi di zamannya Megawati menjadi presiden itu sudah menjadi libur nasional seperti yang saat ini teman-teman dan Cistela alami gitu ya. Jadi tanggalnya tanggalan merah di tahun yang berlangsung tersebut, sehingga orang yang ngerayain ataupun orang yang tidak merayakan sama-sama mendapatkan libur tersebut. Nah teman-teman, ini sebuah sukacita. Kalau kalian nggak tahu riwayatnya, kalian mungkin akan berpikir ini udah memang tanggalan libur, gue senang-senang aja gitu ya. Tapi buat Cistela yang ngalamin dulu waktu itu dilarang, itu ngerasain banget bahwa liburan Imlek itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Nah teman-teman, ada beberapa tradisi berkaitan Imlek gitu ya. Nah, kalau kita lihat di slide, kalian akan menemukan bahwa ada tradisi sembahyang leluhur atau sembahyang nenek moyang, atau sembahyang kita sebutnya adalah orang mati, gitu ya. Orang yang sudah meninggal, keluarga, itu biasanya disembayangin pada waktu menjelang Imlek. Bisa seminggu sebelum Imlek, atau beberapa hari sebelum Imlek, atau bahkan di hari Imleknya, begitu. Nah teman-teman, sembahyang leluhur kalau kalian lihat tuh ya, ada gambar, itu yang Cistela fotoin. Kalau kalian lihat yang paling dekat dengan tulisan itu adalah gambar meja abu keluarga Cistela yang usianya udah lebih dari 100 tahun. Sampai sekarang masih cakep gitu ya. Tapi itu masih kosong karena kemarin Cistela minta sepupu Cistela untuk fotoin. Biasa meja abu itu ada di anak tertua dari sebuah keluarga karena pegang marga keluarga begitu ya. Nah, dia bilang, aduh nanti aja deh fotoinnya besok aja, pas mau sembahyang tuh banyak makanan di depannya. Keluarga Cistela yang ini masih Buddha begitu ya. Lalu Cistela bilang, enggak apa-apa, masih bersih juga enggak apa-apa gitu ya. Biasanya itu penuh sama makanan ketika mau sembahyang gitu. Nah, kalau keluarga-keluarga yang tidak punya meja abu, yang dimana ditaruh misalnya itu foto nenek moyang ataupun leluhur, itu biasanya bisa pakai meja persegi apaan aja gitu di rumah. Itu yang contohnya dengan keluarga Cistela yang satu lagi, kalau kalian lihat di pojok sebelah situ ya, itu meja biasa, taruhin foto di ujung, lalu kemudian taruhin makanan, di bawahnya itu sambil nunggu tuh ya, biasanya itu ada banyak duit-duitan yang digulung-gulung nanti siap untuk dibakar gitu. Nah teman-teman, tujuannya apa sih ngadain seperti ini? Pada waktu Cistela kecil, Cistela melakukan seperti yang di pojok kanan karena papa anak bontot, jadi papa nggak punya meja abu. Tapi kita di rumah ada meja persegi panjang,
pasang foto kungkung gitu ya. Lalu kemudian taruh makanan enak dan lain-lain di sebelahnya. Dan kondisi seperti itu yang terjadi adalah sambil nunggu si kakak saya sebutnya adalah engkong sama emak makan dalam tanda petik gitu ya. Kata papa mereka lagi makan rohnya gitu. Kami melipat-lipat duit gitu, duit-duitan gitu. Dan nanti kemudian bakar tuh duit di depan gitu. Tujuannya apa? Itu katanya mengirimkan duit buat orang yang sudah meninggal. Duitnya buat apa? Saya pernah tanya waktu saya kecil gitu ya. Saya tanya, terus si papa bilang duitnya bisa buat belanja di akhirat. Wow gitu ya. Belanja termasuk bahkan bisa nyogok raja akhirat kalau seandainya hidup mereka tuh susah di akhirat. Dengan duit itu yang dikirimkan oleh anak cucu yang masih hidup itu berdampak di akhirat. Nah teman-teman, Cistela suka tanya sama papa gitu ya. Dan papa Cistela itu orang yang logis. Jadi Cistela tanya, sebenarnya melakukan ini tujuannya apa sih? Papa itu bilang begini, ini bakti terhadap orang tua. Bakti terhadap orang yang karena mereka, maka kita ada saat ini. Tanpa mereka, kita nggak ada. Gitu ya. Orang Chinese itu sangat menekankan yang namanya bakti terhadap orang tua. Sehingga teman-temanku yang terkasih, coba kita lihat ya, kita sorot dalam kehidupan iman Kristen itu seperti apa. Teman-teman, iman Kristen itu sama-sama mengakui bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Tetapi kehidupan yang seperti apa gitu ya. Ini berbeda sekali dengan yang diyakini oleh orang-orang yang menganut kepercayaan Buddha ataupun Konghucu. Seperti yang diyakini oleh papa saya. Jadi roh nenek moyang itu bisa datang ke dunia orang hidup, menikmati makanan gitu ya. Menikmati makanan yang disajikan, sesajian untuk roh nenek moyang itu. Dan nanti mereka bisa memberikan tanda, memberikan berkat bahkan untuk anak cucu yang masih hidup di dalam dunia. Sementara kalau di dalam kekristenan teman-teman, kita akan menemukan bahwa orang mati itu tidak bisa datang ke dunia orang hidup. Teman-teman, Cistela tampilkan ayatnya Lukas pasal 16 ayat 26 sampai 31 itu cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan pada waktu mereka sudah mati, si orang miskin ini, si Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham, si orang kaya menderita di neraka gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu si orang kaya minta untuk supaya Lazarus nyebrang, kasih setitik air lah buat dia kehausan begitu. Dan teman-teman, Abraham itu menyaut, ini jurang begitu dalam, kamu gak bisa kemari, yang di sini juga gak bisa ke sana gitu ya. Nah kemudian si orang kaya ini bilang, tolong dong kalau gitu suruh Lazarus untuk pergi ke dunia orang hidup, kasih peringatan buat keluargaku yang masih hidup. Supaya mereka bisa mikirin bagaimana hidup mereka menjadi lebih baik sehingga gak masuk ke dalam neraka seperti diriku begitu ya. Tapi Abraham itu menyahut bahwa pada orang hidup itu ada kitab Musa, hukum Taurat dan kitab para nabi. Sehingga teman-teman, nggak perlu orang mati datang ke sana karena memang tidak bisa gitu ya. Tapi teman-temanku, si orang kaya itu sempat berkata begini, tidak, kalau ada orang mati yang datang ke dunia orang hidup itu akan berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan, apa yang disuruh sama orang mati itu gitu. Tapi Abraham bilang, kalau orang-orang yang di dunia itu tidak taat kepada hukum Musa dan kitab para nabi, maka orang mati yang datang kepada mereka pun tidak akan bisa membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Nah teman-temanku yang terkasih, iman Kristen itu sudah jelas mengatakan bahwa orang mati tidak bisa datang ke dunia orang hidup, apalagi dalam tanda petik memberkati anak cucu ketika mereka dapat duit gitu ya, duit-duitan yang dibakar, lalu kemudian mereka bisa memberkati anak cucu yang tahu bakti seperti itu. Tidak seperti itu. Nah teman-temanku, jadi konsepnya begini, banyak orang-orang yang beragama Buddha termasuk Papa Cistela itu begitu khawatir ketika anak-anak tuh mau ikut Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, dalam pemikiran mereka adalah gini, nanti yang sembayangin saya kalau saya mati itu siapa? Gitu. Karena orang-orang Kristen tidak melakukan lagi sembahyang, menyembah roh-roh nenek moyang orang-orang yang sudah meninggal itu. Tetapi orang Kristen itu menunjukkan bakti. Nah ini yang Cistela berusaha terus menerus tunjukkan, bukan cuma dari kata-kata tetapi juga dari perbuatan itu kepada papa yang masih beragama Buddha pada waktu itu gitu ya. Bahwa Cistela dan adik-adik yang sudah menjadi Kristen itu berbakti kepada papa mama, taat kepada papa mama, sayang sama papa mama selagi mereka hidup. Selagi mereka masih hidup, kami menunjukkan bakti itu.
Berbeda dengan ketika sudah mati. Karena apa? Karena waktu sudah mati, rohnya itu udah terpisah sama sekali, tidak ada koneksi. Nah teman-teman, Cistela lanjut ya. Tradisi makanan spesifik ini Cistela tidak akan bahas secara detail karena orang Chinese itu punya perlambangan-perlambangan misalnya gitu ya. Kayak semangka warnanya merah, lambang keberuntungan. Makanya setiap kali Xinjia yang terjadi itu adalah seringkali warna merah. Kalau kalian pergi ke Petak Sembilan, ke Glodok itu udah kayak kebakaran gitu ya. Merah, 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 merah ada di mana-mana begitu. Tapi teman-teman, setiap itu punya punya pemaknaan sendiri. Tetapi Cistela mau menyoroti begini. Bukan soal makanan enak pas Xinjia, itu menjadi sebuah tradisi gitu ya. Biasanya cuman sehari-hari makan sayur asem, tempe, tahu, sederhana, banyak sayur aja. Tapi pas Xinjia itu banyak makanan, misalnya daging aja harus ada 3 macam atau 5 macam bahkan begitu ya. Berusaha untuk memberikan yang terbaik pada waktu Xinjia. Tapi teman-teman, Cistela mau sampaikan bahwa lepas dari makanan apapun yang disajikan di depan kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita meyakini itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi makanan itu enak di lidah kamu atau terasa tidak enak, kamu harus terima dengan ucapan syukur. Karena itu berkat Tuhan. Dan teman-teman, kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati relasi yang dipersatukan kembali ketika kita makan malam bersama gitu ya, atau makan pada waktu Xinjia atau pas malam Xinjia. Itu biasanya keluarga, khususnya di kota besar seperti kota Jakarta, itu kan repot ya, sibuk, jam pulang kantor sebelum pandemi nih ya, kalau pandemi udah banyak WFH, tetapi sebelum pandemi itu jam pulang kantor itu bisa beda-beda. Teman-teman yang remaja juga gak kalah sibuk, ada les ini, les itu, keluar rumah bisa-bisa pulang kadang-kadang belum tentu di bawah jam 7 alias misalnya jam 6 segala macam, bisa jadi jam 8, ada tugas kelompok di sekolah dan lain-lain. Setiap anggota keluarga itu punya kegiatan dan agenda sendiri-sendiri. Tetapi pada waktu Xinjia itu semua anggota keluarga itu punya tradisi untuk ayo kita usahain kumpul sama-sama. Kalau tadinya makan malam bareng dalam orang-orang yang satu rumah aja itu menjadi sebuah keistimewaan gitu ya. Itu menjadi satu dorongan ketika Xinjia, boleh deh yuk kita kumpulin sama-sama semuanya. Jangan mulai makan sebelum semua anggota keluarga pulang. Misalnya kayak berikutnya lagi adalah yang paling sering itu kita lakukan itu adalah painian dan angpau gitu ya. Nah ngomongin painian itu nyoja. Nyoja itu bukan menyembah gitu. Tapi waktu kita nyoja itu salam hormatnya dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang senior. Jadi teman-teman, kalau nanti suatu saat kita udah lewat masa pandemi dan kamu pergi ke rumah orang-orang untuk painian gitu ya, nyoja seperti itu, teman-teman ingat yang kamu datengin pertama kali itu urutannya adalah yang paling tua. Jadi kalau yang bukain pintu itu adalah orang yang lebih muda. Kamu bahkan cuma sekedar menyapa saja, tetapi kamu gak nyoja ke dia gitu ya. Urutan etikanya adalah kamu samperin orang yang lebih tua terlebih dahulu, lalu kamu mengucapkan entah itu Kyung Hee Fa Chai, atau Sinen Huai Le, atau apapun gitu ya, ucapan-ucapan Happy Chinese New Year. Itu kamu lakukan kepada senior terlebih dahulu. Nah biasanya dilakukan berikutnya adalah sesudah painian gitu ya, itu masuk ke pemberian angpau. Orang yang dilakukan oleh orang yang lebih tua, yaitu orang tua ataupun juga orang yang sudah menikah. Kenapa itu dilakukan? Tujuannya biasanya itu angpau itu kan warnanya merah. Sekarang sih udah macam-macam, ada yang kuning, ada yang pink gitu ya. Tapi zaman dulu itu kebanyakan merah semua dan itu lambang fu, berkat. Jadi itu lambang orang yang senior itu setelah mendapatkan doa dari yang anak cucu gitu ya, yang jauh lebih muda mengucapkan selamat merayakan Imlek, orang yang lebih tua itu memberikan berkat cufu gitu ya, memberikan berkat kepada anak-anak dalam bentuk angpau. Seperti itu. Nah teman-teman, etika berkaitan dengan painian dan pemberian angpau ini, Cistela mau sangat tekankan kepada teman-teman PRMI Immanuel. Teman-temanku, jangan minta angpau. Jangan sesudah waktu painian selesai Sinen Huai Le, kungkung, angpau nalai gitu ya. Selamat tahun baru Imlek, kungkung, popo, angpaunya mana? Waduh, teman-temanku yang terkasih, angpau itu diberikan dengan sukarela. Tapi jangan memberikan tekanan kepada orang lain untuk memberikan angpau, gitu ya. Itu tidak beretika sama sekali. Sehingga teman-temanku, itu yang membedakan kamu dengan orang-orang remaja-remaja zaman sekarang yang individualis, yang egosentris, apa-apa
berpusat pada diri. Sehingga pada waktu painian langsung cari orang yang berpotensi untuk bisa ngasih angpau gitu ya. Teman-teman, Tuhan Yesus berkata, iman Kristen itu berkata begini, kalau kamu melakukan kebaikan kepada orang yang bisa membalas kebaikan kamu, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Orang dunia juga melakukan itu gitu ya. Tapi orang Kristen kita melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya kita memberi selamat, mendoakan agar senior-senior ini gitu ya, itu bisa memiliki tahun baru yang penuh dengan berkat Tuhan. Tetapi kita tidak perlu meminta dan menagih angpau itu pada mereka. Ingat itu ya teman-teman, itu etika dan sopan santun. Yang terakhir teman-temanku yang terkasih, ada nilai-nilai positif tradisi Imlek yang sangat-sangat menarik. Yang pertama adalah meninggalkan yang lama, menjemput yang baru. Jadi ini sampai dipraktekin dengan baju baru, kemudian rambut baru, potong dulu gitu ya. Setiap kali Sincia banyak orang yang potong rambut gitu. Rambut baru, baju baru, sepatu baru, semua pengen serba baru. Sehingga teman-temanku yang terkasih, ini sebenarnya lambang bahwa orang Chinese itu menghargai Imlek sebagai momen untuk meninggalkan yang lama, yang jelek-jelek, yang sedih, yang penuh kegagalan dan lain-lain, dan siap untuk menyongsong hal yang baru. Nah, penampilan lahiriah, Cistela mau sampaikan buat teman-teman remaja, penampilan lahiriah yang baru itu cuman casing gitu ya. Yang penting sebagai anak-anak Tuhan, kalau seandainya tahun ini papa mama juga penuh dengan kesulitan ekonomi dan lain-lain, kita nggak usah ngurusin soal penampilan yang serba baru gitu ya. Tapi yang penting hati kita itu diperbaharui. Hati kita yang rindu untuk menjadi saluran berkat Tuhan itu diperbaharui. Itu nomor satu. Karakter kita yang makin mau menjadi mirip dengan karakter Yesus itu makin diperbaharui. Yang kemudian kita lihat lagi, ada tradisi untuk membersihkan rumah. Tiap kali Sincia itu kerja bakti, bongkar-bongkar barang, buang yang udah gak perlu, ini bebersih, beberes gitu ya. Ini satu hal yang sangat baik sekali gitu. Apalagi era pandemi yang kotor-kotor bawa kuman, singkirin gitu ya. Lalu kemudian libur, istirahat dari kesibukan. Teman-teman yang sekolah bersyukur udah mulai libur dari hari Kamis rata-rata gitu ya. Tetapi yang kantor Kamis banyakan juga masih masuk. Tapi teman-teman, ada hari libur tanggal merah, istirahat dari kesibukan, belajar untuk tinggalin dulu yang namanya kesibukan kerjaan kantor ataupun juga perkuliahan atau sekolah, dan fokus bagaimana membangun relasi. Mengunjungi relasi di era pandemi ini bisa lewat virtual begitu. Karena apa? Karena sekarang agak susah untuk datang ke rumah orang kecuali memang satu itu deket banget, dan itu pun harus patuh dengan protokol kesehatan sehingga nanti selesai Imlek angka Covid diusahakan semoga tidak makin naik begitu ya. Karena apa? Karena begitu bertamu ke rumah orang lain pasti disuguhin makanan, buka masker gitu ya, dan lain-lain. Itu memang cukup berbahaya. Tetapi kalau seandainya jarak jauh, kita bisa manfaatkan fasilitas telekomunikasi dan teknologi. Kita bisa sambangin, kunjungin secara virtual, ucapkan selamat tahun baru, ngobrol-ngobrol mereka lagi ada apa dan lain-lain begitu ya. Pergumulan untuk bisa didoakan. Momen-momen Sincia ini menjadi momen yang sangat-sangat luar biasa buat orang-orang keturunan Tionghoa untuk mempererat tali silaturahmi yang selama ini itu makin renggang gara-gara kesibukan. Masing-masing orang sibuk, dalam rumah sendiri aja sibuk gitu ya. Nah kemudian juga mendapat dan berbagi itu juga sebuah tradisi yang sangat-sangat indah sekali. Kalau hari Selasa kemarin gitu ya, di minggu sebelum Sincia, itu Cistela pengen mampir belanja di Jakarta Fruit Market. Waduh, batal langsung begitu melihat parkirannya. Mobil 3 sub sampai jalanan yang bener-bener mobil jalan itu cuman tinggal 2 baris gitu ya. Padahal jalanan lebar itu 3 sub parkir, belum lagi yang sebelah dalamnya. Penuh sekali, orang kayaknya sibuk untuk pesen mau kirim parcel dan sebagainya gitu ya. Tradisi berbagi dan memberi itu menjadi tradisi yang sangat-sangat indah bagi setiap orang yang merayakan Imlek. Cistela juga repot di rumah ya, beli kue keranjang, bagi satpam, tetangga, lalu kemudian tukang sampah, tukang listrik dan lain-lain, itu udah ada listnya tiap tahun gitu. Teman-temanku yang terkasih, terakhir Cistela mau ajak kita untuk bersyukur kalau tahun ini kita masih bisa merayakan Imlek walaupun hanya dengan keluarga inti ataupun beberapa keluarga yang sangat dekat.
Tetapi dengan keluarga-keluarga yang jauh, kita masih tetap bisa lakukan virtual lewat Zoom, video call, dan lain-lain. Semua fasilitas itu Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita. Jadi kita sisihkan waktu, luangkan waktu bersama dengan keluarga, jauhkan diri dari handphone waktu kamu ngobrol sama keluarga kamu, fokus dengan pergumulan anggota keluarga, cerita-cerita hari-harinya seperti apa. Jadi bukan hanya sama-sama dalam satu rumah, tapi sama-sama punya waktu yang berkualitas di dalam rumah, saling mendengar, saling mendoakan. Terakhir ya, by race I am Chinese, ras kita Chinese, keturunan Tionghoa. By grace I am Christian, karena anugerah aku orang Kristen. Happy Chinese New Year buat teman-teman PRMI Immanuel. Cistella mau tutup dengan sebuah kalimat yang merupakan penutup dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Kalimat ini adalah seperti ini: doa keluarga menemanimu hari ini hingga nanti. Nanti kita cerita tentang hari ini. Besok kita buat yang lebih baik lagi. Teman-teman, mari kita tunjukkan kasih kita kepada keluarga kita ketika kita menghargai tradisi, budaya dari keluarga besar, dan kita juga mengerti bagaimana mengintegrasikannya dengan kekristenan. Hal mana yang sesuai dan hal mana yang tidak sesuai, tetapi ketika kita mau pegang kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa tetap menghargai tradisi dari keluarga besar kita. Dan itu adalah bagian yang bisa kita ceritakan suatu saat nanti tentang hari ini. Istilah kita ajak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk merayakan bulan kasih di bulan Februari ini. Kami telah belajar ya Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi teman-teman kami, bagaimana kami mengasihi keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh dapat menjadi alat di tangan Tuhan yang menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami, terkhusus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, terlebih lagi kepada orang tua yang telah Tuhan titipkan untuk menjadi wakil Tuhan bagi kami di dalam dunia ini. Tuhan, kami menyadari ada banyak hal yang kami seringkali tidak mengerti, rahasia, hal-hal yang tersembunyi bagi kami berkaitan dengan tradisi ataupun budaya Tionghoa. Tetapi ya Tuhan, hari ini di dalam keterbatasan waktu kami boleh belajar untuk mengintegrasikannya dan melihatnya dari sudut pandang iman Kristen. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak muda untuk bisa menjadi terang bagi keluarga besar kami, terkhusus ketika mereka masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pakailah kami untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan yang menyaksikan, memberitakan bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan, di dalam Kristus ada kehidupan sesudah kematian, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk Cistella yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Biarlah firman yang telah kita dengar bisa mengingatkan kita untuk dapat saling mengasihi keluarga kita. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer atau QR Code yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat pemberitaan firman yang telah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar ini bisa mengingatkan kita untuk saling mengasihi keluarga. Sekarang kita sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Sungguh bersyukur kita bisa bertemu kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama pada saat ini. Nah teman-teman, pada saat ini saya ingin memberikan beberapa warta untuk kita semua. Teman-teman harap memperhatikannya. Yang pertama adalah kita sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan firman dari Cistela. Kiranya Tuhan terus boleh menolong di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan, dan Tuhan yang boleh terus berkati. Lalu yang kedua teman-teman, tema kita minggu depan adalah imperfect, yang akan dibawakan oleh penginjil Hendra Aweng. Nah teman-teman jangan sampai ketinggalan ya, ini adalah tema yang begitu bagus dan begitu menarik, sehingga minggu depan kita boleh belajar bersama apa itu artinya imperfect dalam kehidupan kita. Lalu teman-teman yang ketiga, saya ingin mengingatkan kepada kita semua dan mengundang kepada teman-teman untuk bisa mengikuti challenge dari PRMI yang bernama Prove It. Nah teman-teman jangan sampai ketinggalan dan teman-teman jangan sampai kelewatan. Ada hadiah yang menarik untuk kita semua. Jadi teman-teman bisa memberikan hasil karya kepada IG PRMI. Teman-teman bisa kumpulkan, bisa melalui DM. Dan teman-teman bisa membuat satu hasil karya yang begitu menarik untuk dipersembahkan kepada orang yang selama ini begitu berjasa untuk kehidupan kita, yang begitu mensupport kehidupan kita. Dan kita bisa memberikan tanda kasih kepada orang tersebut. Nah teman-teman bisa membuat surat ataupun membuat desain-desain yang begitu menarik, yang begitu kreatif, sehingga teman-teman bisa menang ya, mendapatkan hadiah yang menarik dari PRMI. Jadi jangan sampai lupa teman-teman, batasnya hari ini sampai nanti sore. Dan teman-teman yang keempat, di mana kita sudah memasuki bulan Lenten teman-teman. Jadi teman-teman tetap kami undang, kami terus dorong teman-teman bisa mengikuti renungan Lenten setiap harinya. Nah untuk renungan Lenten teman-teman bisa mendownload PDF ataupun teman-teman bisa mengikuti audionya melalui Spotify yang bernama Audio Renungan Lenten. Nah teman-teman bisa mengikutinya setiap hari, supaya kita juga bisa terus mengenang dan juga kita bisa memperingati akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan memperingati Jumat Agung dan Paskah. Jadi kita akan bersama-sama mempersiapkan diri di masa Lenten seperti ini. Dan ini saja warta dari saya, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini, Tuhan terus memelihara kehidupan kami, Tuhan terus beranugerah melalui ibadah ini supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh diberkati juga melalui setiap puji-pujian yang sudah dibawakan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin sertai kehidupan kami sehari-hari di dalam masa sekolah kami, studi kami. Biarlah kami juga boleh terus semangat menjalani setiap kegiatan hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga memohon pada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus sediakan dan Tuhan cukupi untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan terus berkati pekerjaan orang tua kami, biarlah Tuhan yang boleh terus beranugerah memberi kelancaran untuk setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pimpin untuk setiap kesehatan kami ya Tuhan dan seluruh keluarga kami, biarlah Tuhan yang boleh lindungi kami dari segala sakit penyakit. Dan inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang boleh beranugerah menolong kami di tengah-tengah pergumulan yang mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tetapi biarlah Tuhan boleh menolong kami di dalam masa-masa kesulitan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, kami landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah PRMI minggu depan. Dadah teman-teman.